Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Abah Dul Channel. Channelnya Barudak Abah. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas materi pelajaran PAI kelas 8 bab 1 dengan tema Inspirasi Al-Quran, Melestarikan Alam, Menjaga Lingkungan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Teman-teman, materi kali ini akan membahas tentang pertama, bacaan lam jalalah dan bacaan ra. Kedua, kita juga akan membahas tentang mensyukuri nikmat Allah dengan melestarikan alam. Yang ketiga, kita akan membahas peran pelajar muslim dalam melestarikan alam. Baiklah, materi pertama, hukum bacaan lam jalalah. Teman-teman, apa itu lam jalalah? Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Ada dua cara dalam membaca lam jalalah. Pertama, bacaan tafkhim atau tebal. Kedua, bacaan tarqiq atau tipis. Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Bacaan lam jalalah atau lafaz Allah dibaca tafkhim atau tebal. Tafkhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Bacaan tafkhim dibaca dengan cara mengucapkan huruf-huruf di bibir sambil menjorokkan ke depan. Yang kedua, dibaca tarqiq atau tipis. Tarqiq sendiri adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Bacaan tarqiq dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir agak mundur sedikit dengan tampak agak meringis. Lalu, bagaimanakah caranya? Mari kita simak penjelasan berikut. Lafaz Allah dibaca tebal dengan ketentuan yang pertama, lafaz Allah berada di awal kalimat. Contoh, Allahu Akbar. Perhatikan, lafaz Allah berada sebelum lafaz akbar. Artinya, lafaz Allah berada di awal kalimat, maka caranya dibaca tebal, Allah. Yang kedua, lafaz Allah dibaca tebal setelah fathah. Misalnya, pada kalimat subhanallah. Diperhatikan, subhanallah. Lafaz Allah berada setelah baris fathah yang ada pada huruf nun, sehingga dibacanya menjadi tebal. Subhanallah, bukan subhanallah. Selanjutnya, lafaz Allah dibaca tafhim atau tebal apabila lafaz Allah berada setelah baris dhammah. Perhatikan kalimat astagfirullah. Lafaz Allah berada setelah baris dhammah yang ada pada huruf ra, sehingga lafaz Allah dibaca tebal. Astagfirullah. Selanjutnya, lafaz Allah dibaca tarqiq atau tipis. Ketentuannya adalah apabila lafaz Allah berada setelah baris kasrah atau setelah harokat kasrah. Contoh, bismillah. Perhatikan, lafaz Allah berada setelah baris kasrah yang ada pada huruf mim, sehingga lafaz Allah dibaca tipis, bismillah. Atau contoh yang lain, alhamdulillah. Perhatikan, lafaz Allah berada setelah baris kasroh pada huruf lam, sehingga dibacanya tipis, alhamdulillah. Atau contoh lain, a'udzubillah. Atau contoh lain, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka apabila lafaz Allah berada setelah baris kasrah, sehingga dibacanya menjadi tipis atau tarqiq. Materi berikutnya adalah hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra sama seperti hukum bacaan lam, terbagi dua cara membaca. Pertama, dibaca tafhim atau tebal. Ketentuannya, huruf ra dibaca tebal apabila setelah ra atau huruf ra berharokat fathah. Contoh, dhahara. Perhatikan, dhahara, maka ra dibaca tebal.
bukan dibaca ra tapi ro, sehingga dibacanya dhoharo bukan dhohara. Selanjutnya dibaca tebal apabila huruf ro berharkat domah. Perhatikan dalam kalimat nasrullahi dibacanya tebal, nasrullahi, ro-nya harus dibaca tebal. Selanjutnya ro dibaca tebal apabila huruf ro berharkat sukun setelah harkat fathah. Contoh, al-ardu, al-ardu. Maka ro-nya dibaca tebal karena ro berharkat sukun sebelumnya berharkat fathah, yaitu pada hamzah al-ardu. Selanjutnya, ro dibaca tebal apabila ro sukun setelah berharkat domah. Contoh, urbah. Urbah dibaca tebal karena ro-nya berharkat sukun sebelum ro ada huruf berharokat domah, sehingga ro-nya dibaca tebal. Selanjutnya, hukum bacaan ro dibaca tarqiq atau tipis. Ketentuannya, apabila ro-nya berharkat kasrah. Perhatikan pada kata rizqa. Kata rizqa dibaca tipis karena ro-nya berharkat kasrah. Selanjutnya, ro juga dibaca tipis apabila huruf ro berharkat sukun setelah sebelumnya harkat kasrah. Contoh, irji'i, irji'i. Perhatikan, huruf ro berharkat sukun, kemudian sebelum ro ada hamzah berharkat kasrah, sehingga ro-nya dibaca tipis. Baiklah teman-teman, kita memasuki materi berikutnya, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan melestarikan alam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan dan dinikmati oleh manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 32 tentang bagaimana Allah memberikan nikmatnya kepada makhluk di bumi ini. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Teman-teman, ayat tersebut menjelaskan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allah menurunkan hujan dari langit sehingga bumi menjadi subur. Kemudian adanya sungai dan laut sebagai sumber makanan dan penghasilan untuk kehidupan manusia. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia dapat memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk distribusi makanan dan keperluan lainnya. Pada ayat yang lain, Allah menciptakan hewan di bumi ini sebagai sumber makanan dan sarana transportasi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu 'ala dhuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang artinya, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman, seharusnya banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, seringkali manusia kupur nikmat dengan berbuat semena-mena, melanggar aturan, dan banyak merusak alam. Alam ini banyak sekali rusak oleh perbuatan tangan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un.
yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali jalan yang benar. Teman-teman, ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan alam atau al-fasad disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kerusakannya memiliki dua makna atau dua dimensi. Pertama, kerusakan alam dan juga kerusakan sosial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa alam ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas manusia harus senantiasa mensyukurinya dengan cara menjaga dan melestarikannya sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk manusia. Teman-teman, memasuki materi selanjutnya, peran pelajar muslim dalam melestarikan alam. Pelajar muslim sejatinya harus menundukkan dan menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam. Perilaku tersebut antara lain, pertama, mengurangi penggunaan plastik, kedua, membuang sampah pada tempatnya, ketiga, memisahkan sampah organik dan anorganik, keempat, mendaur ulang sampah, kelima, menanam dan merawat tanaman. Teman-teman, saking pentingnya menanam dan juga merawat tanaman, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, atau manusia, atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Teman-teman, dengan demikian, ringkasan materi dari bab 1 itu, mari kita melestarikan alam dan menjaga lingkungan, cintai bumi, cintai lingkungan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk terus mabar bareng Abah. Mari belajar bersama Abah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.